itu kita menyambut baik bahwa dari pihak-pihak swasta, pihak-pihak pemerintah sudah melakukan disinfektan untuk penyemprotan secara menyeluruh di Kota Balikpapan. Artinya kita mengharapkan bahwa penyemprotan tersebut agar dilaksanakan di seluruh wilayah Balikpapan. Tentunya dengan secara prioritas, mana-mana yang zona merah yang perlu diutamakan, kantor-kantor pelayanan di Kota Balikpapan, dan semua hari ini itu kita harapkan dapat segera dilaksanakan. Tentunya harus melibatkan juga aparat-aparat di kecamatan. Dari Komisi 1 mengharapkan bahwa camat dan lurah harus lebih banyak berperan berperan dalam menghadapi keluhan-keluhan masyarakat. Harus kita tanggap ya, kita tidak bisa lagi lengah-lengok gitu ya. Artinya ujung-ujung tombak di lapangan itu seperti kelurahan, kecamatan harus banyak bergerak, tenangkan masyarakat ya. Apa sih program dari pihak pemerintah terhadap masyarakat dengan adanya dirumahkannya itu karyawan semua, yang dihimbau tidak keluar rumah. Nah itu apa dia punya kompensasinya kompensasi apa? dari pemerintah. Mereka itu kan semuanya kan perlu makan juga, Betul. perlu hidup ya. Ya saya sarankan juga harus ada segera sesuai dengan anjuran dari Bapak Presiden, itu ada insentif atau kompensasi yang diberikan, itu berupa apa harus segera disampaikan supaya masyarakat tidak sampai meraba-raba, tidak menentu sehingga terjadilah ketidakstabilan di dalam pemerintahan di Kota Balikpapan ini ya. Yang saya harapkan juga bahwa ini semuanya tidak hanya bisa pemerintah yang bekerja sendiri ya. Tentunya kita harapkan juga pengusaha-pengusaha Balikpapan yang mana tokoh-tokoh masyarakat yang mampu bantulah saudara-saudara kita yang tidak mampu di wilayah masing-masing, juga tentu melalui seperti sumbangan masker, sumbangan bahan sembako, sumbangan hal-hal lain yang diperlukan. Jangan diam saja pengusaha-pengusaha kita itu. Ayolah bergerak sama-sama membantu pihak pemerintah ya. Kita ini dalam kondisi virus COVID-19 ini sangat berbahaya dan kita semuanya harus kompak bagaimana membantu pemerintah menyelesaikan segala masalah yang berkaitan dengan virus corona ini ya. Yang saya sarankan juga bahwa dari DPRD kan ada dana bencana yang dikelola oleh Pemkot itu, kalau tidak salah ada dana kurang lebih 17 miliar yang sudah disampaikan oleh Ketua Dewan. Ya cepat-cepat segera dicairkan, dimanfaatkan oleh pihak Pemkot. Apabila uang tersebut masih kurang, saya berpikir bahwa ini situasinya KRB. Situasi KRB itu silakan pemerintah Kota Balikpapan mungkin bisa menunda beberapa proyek besar-besar itu, dananya dipergunakan untuk bantuan kepada masyarakat, kegiatan-kegiatan apa kita perlukan. Contohnya untuk pembelian bahan-bahan rapid test kit. Udah itu nanti ada lagi banyaklah yang ditawarkan oleh pihak-pihak swasta juga terkait dengan bagaimana cara penanggulangan virus corona ini. Ada yang ditawarkan inilah begini. Kalau memang itu baik buat Kota Balikpapan ya beli aja, nggak ada masalah kok. Ini kan yang penting uangnya dipergunakan buat untuk membeli kepentingan di Kota Balikpapan. Pemerintah ya saya harapkan, saya tidak tahu jelas bagaimana cara penggunaan dananya itu. Yang penting kita Dewan kita pasti dukung lah kalau umpamanya ada dana yang diperlukan untuk kepentingan orang banyak. Silakan manfaatkan dananya, jangan ragu-ragu ya. Apapun nanti pertanggungjawaban bisa diatur, yang penting kita harus utamakan dulu ya bagaimana menenangkan masyarakat, bagaimana virus corona ini bisa cepat disegerakan, diselesaikan, tidak boleh lama-lama lagi. Apa yang perlu kita dahulukan dulu ya, saya pikir pemerintah nanti bersama dengan
minda akan bicara lebih lanjut. Nah, sidak pasar apabila ada bahan-bahan sembako yang naik, jangan segan-segan menindak. Kalau perlu nanti yang menimbun bahan-bahan pokok yang tidak jelas itu ditangkap aja kalau perlu itu. Karena ini kan mengganggu, tidak ada artinya itu sudah kondisinya begitu sulit, masyarakat sudah tidak mampu untuk membeli barang, masih lagi mau dinaikkan harga barangnya, mau jadi apa lagi sudah ini? Dengan cara menimbun ketua ya. Kalau ada, mudah-mudahan kita di Balikpapan semua ada pengertian lah, tidak sampai ke sana gitu ya. Terakhir harapan ketua sendiri, imbauan ke masyarakat ketua, imbauan terakhir. Kita himbauan kepada masyarakat, ikuti apa yang sudah disampaikan oleh pihak pemerintah ya. Artinya itu di rumah saja, dan sing-sing sampai di rumah saja, jangan ada lagi ada masyarakat yang berkerumunan di satu tempat, itu sudah memang tidak diperbolehkan lagi. Kita harus mentaati apa yang benar-benar disampaikan oleh pihak pemerintah. Tentunya pihak pemerintah sudah ada solusi-solusi yang bagaimana caranya menanggulanginya ini. Yang penting seperti tadi yang saya sudah sampaikan, bahwa apapun yang terjadi itu pihak pemerintah sudah memperhitungkan segala macam resiko-resikonya itu. Tentunya adalah kebijakan-kebijakan buat masyarakat yang berpenghasilan rendah ya. Nah, kemarin kan Bapak Presiden sudah bilang nanti khusus Gojek, ada sepeda motor, angsuran ditangguhkan selama setahun, tidak perlu membayar segala macam itu semua selalu kebijakan juga yang baik gitu loh ya. Tentunya masyarakat di sini tolong bekerja sama dengan yang baik, tenang, jangan panik, jangan sering-sering menyebarkan hoax, buatkanlah berita-berita yang sejuk-sejuk, yang kira-kira beritanya itu bisa membesarkan hati kita, jangan bikin berita itu menakutkan, sehingga karena menakutkan akhirnya ya jadinya tidak kondusif gitu ya.